Oke, untuk Charlie bisa aktifkan video. Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam kelas online saat ini, di mana kita juga kembali berkumpul meskipun waktu kita sudah cukup terkuras di sini. Sudah menunjukkan pukul 7.28. Sebenarnya waktu kita itu 7.15 dan itu sebenarnya itu adalah waktu yang efektif karena pembelajaran kita saat ini agak panjang dan pembahasan kita agak banyak juga di sini. Meskipun dalam hal itu juga kita lebih tepat waktu akan hal ini supaya lebih maksimal lagi itu untuk kita pembahasan secara mendalam untuk pertemuan kita. Oke, masih dengan pembahasan kita yang minggu lalu. Kalau ada yang mengikuti pertemuan kita yang minggu lalu, di mana kita membahas tentang fungsi dan struktur utama dari sebuah komputer itu sendiri, yang kita sudah bahas bersama. Ada yang masih ingat di sini? Minggu lalu kira-kira pembahasan kita tentang apa? Mau cek dulu di sini apakah masih ingat atau mungkin agak sudah kabur-kabur di sini. Oke, ada yang masih ingat? Kira-kira minggu lalu pembahasan kita tentang apa? Saya lupa. Oke, kalau saya lupa berarti ada sedikit gambaran. Jadi minggu lalu itu kita selain fungsi dari ALU, central unit, baru ada register, baru interconnection dari sebuah sistem itu, baru juga yang lalu juga sebagai pembahasan kita berbicara soal RAM. Kalian tahu itu RAM? Boleh saya unmute. Kalau mau bilang silakan unmute. Kira-kira apa itu RAM? Kepanjangan RAM itu kan singkatannya RAM. Apa sih itu RAM? Sudah tahu lagi. Jadi tetap terus akses tuh. Pembelajaran kita memang secara online agak terbatas di sini. Tapi untuk secara pembelajaran secara menyeluruh itu sebenarnya every time dimanapun kalian bisa belajar juga itu bisa di mana saja. RAM itu adalah Random Access Memory. Nah, jadi RAM ini nanti ada perbandingan. Sebentar ada pembahasan kita kelanjutan karena minggu lalu juga terbatas di waktu. Sangat singkat dan waktu kita tidak cukup secara online karena terbatas. Waktu kita secara online itu hanya 45 menit. Jadi maksimalkan waktu yang ada. Apalagi ini sudah terkurang 15 menit dari waktu kita. Jadi mungkin sedikit lagi akan habis. Oke, langsung saja ke inti, nggak mau panjang lebar karena waktu kita sangat terbatas di sini. Oke, ini yang lalu, di mana kita membahas tentang ini. Fungsi utama. Ada berapa data, ada pengontrolan, dan seterusnya. Organisasi, ini sudah kita lewati bersama. Ini cuma sedikit mengingat saja. Sekarang kita sudah masuk kepada ini yang RAM. Jadi RAM itu Random Access Memory. Dia bersifat volatil. Nah, volatil ini adalah sesuatu yang bersifat dia akan mati ketika komputer kita atau daya kita mati. Maksudnya dia akan mati, maksudnya datanya akan terhapus di sini. Jadi datanya akan terhapus ketika sumber daya listrik itu sudah tidak ada lagi. Maka dia akan hapus. Jadi dia hanya bersifat sementara. Sedangkan yang pembahasan kita itu adalah di sini. Random only memory. Kalau yang di atas itu random access memory, ini adalah random
only memory. Nah, tentunya ada dua perbedaan di sini. Ada beberapa perbedaan di sini dari kedua hal ini. Ya, random access memory, random only memory, dia adalah memori yang dapat dibaca. Sedangkan yang di atas, dia bisa baca dan tulis. Jadi dia bisa write dan dia bisa read. Jadi dia bukan cuma sekedar membaca, tapi juga dia bisa tulis. State-nya dia bisa diubah, baca tulis, dia tidak cuma membaca saja datanya, tapi dia bisa diolah, diubah, dan seterusnya. Itu fungsi dari RAM. Kalau ROM agak berbeda di sini. Dia hanya dapat membaca. Dia cuma bisa read. Dia cuma bisa baca data itu saja. Tidak bisa diubah, otak-atik atau dirubah. Nah, tentunya ROM ini dia datanya bersifat non-volatil. Kalau yang tadi itu volatil, ini non-volatil. Nah, tentunya kalau volatil itu dia kan kalau arus daya itu mati, maka datanya akan terhapus. Kalau ini ROM ini sebaliknya. Jadi dia data tidak akan terhapus meskipun arus listrik itu mati. Jadi seperti itu. Jadi agak berbeda jauh. Kalau yang tadi komputer kita, laptop kita ketika dimatikan, kerja RAM itu pasti dia akan menghapus data yang sudah tersimpan di situ. Tentunya data kita tidak akan hilang tentunya. Data kita kemana? Nah, data kita ke penyimpanan selanjutnya. Nah, itu yang kita sebut dengan apakah kita masih menggunakan hard disk drive atau HDD atau sudah menggunakan SSD, solid state drive. Nah, itu tergantung dari perangkat kita tentunya atau kekuatan dari PC atau laptop kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan berarti RAM itu datanya tidak memang dia tidak tersimpan, tapi dia akan kirim. Jadi semua perangkat yang ada di dalam PC kita itu saling berinteraksi satu sama lain. Nah, yang lalu juga kita sudah membahas ada berapa jenis-jenis RAM, dan di situ ada berapa bagai macam. Ada yang saling berinteraksi dengan prosesor, ada yang dia sudah statik, dia sudah tidak dinamis lagi. Kalau dinamis kan dia DRAM, itu dia masih ada interaksi dengan prosesor. Tentunya dengan hal seperti itu agak lambat DP cara kerja. Jadi sekarang, apalagi yang sekarang sudah memakai DDR, jadi sudah semakin cepat lagi, sampai pun ada DDR4. Saya belum dapat informasi atau belum pernah lihat juga. Saya juga lagi akhir-akhir ini lagi melihat spek-spek komputer atau apa untuk membeli. Cari mau mencoba membeli sesuatu, cuma belum ada yang terdengar sampai sudah DDR5. Tapi mudah-mudahan pasti, atau mungkin tahun ini sudah ada. Ataupun kalau ada yang sudah dari kita yang sudah dengar informasi itu, berarti ada kabar bagus lah untuk hal itu. Karena pengetahuan teknologi kita tidak cukup hanya sekedar mungkin terbatas saja. Tapi kita bisa tahu banyak hal, apalagi dengan dunia teknologi sekarang. Oke, jadi seperti itu. Jadi RAM dia dengan ROM itu agak berbeda di sini tentunya. Nah, maka ROM dipergunakan untuk menyimpan program. Nah, ada beberapa tipe ROM, diantaranya ROM murni, PEPROM, EPROM, ROM. Nah, adalah ROM yang dapat digunakan sendiri oleh pemakai. Jadi dia itu dia menyimpan program-program yang ada. Tentunya program, aplikasi atau hal-hal yang lain itu kan kalau dia cuma bersifat sementara dan disimpan oleh RAM, maka selesai sudah lah untuk hal itu. Kita sudah tidak bisa akses lagi ke aplikasi-aplikasi kita atau program-program kita tentunya. Oke, makanya di dalam sebuah PC ada dua tipe di dalamnya. Ada RAM, ada yang ROM. Sampai sekarang kita bisa menggunakan seperti ini, kita bisa akses seperti ini juga, itu karena hal seperti itu. Oke, berikut lanjut. Ada input-output atau I/O. Nah, dia berfungsi, ini pasti kita sudah tahu seperti apa. Input tentunya perangkat masuk, output perangkat keluar. Seperti apa itu pasti sama sudah tahu.
segala sesuatu yang masuk dalam sebuah sistem, dalam sebuah komputer, itulah adalah perangkat input. Kalau yang keluar, baru dia diproses, baru dia keluarkan ke output. Itu kita sudah bisa lihat di bagian di atas. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini cara kerjanya. Jadi dia ada input masuk dulu, sama dengan hal ini. Kalian juga bisa lihat serpe pandangan atau muka di set ini. Itu karena ada sebuah alat input. Yang saya gunakan adalah kamera di sini. Nah, dan dia diproses sampai muncul di layar kita, dan layar ini adalah termasuk perangkat output itu sendiri. Jadi semua saling interaksi, sehingga proses itu sangat cepat tentunya. Jadi dia bukan berarti dia mau kirim data agak lambat. Nah, itu tergantung dari kebutuhan atau kekuatan dari RAM, ROM, dan prosesor itu sendiri. Nah, jadi ketiga hal itu tentunya sangat berkaitan. Kecepatan dan kekuatannya juga sangat bergantung sekali di dalamnya. Di situ. Jadi pemilihan RAM yang tepat atau kekuatan RAM itu sendiri, misalnya RAM kita cuma 2 GB, tentunya akan berbeda jauh dengan penggunaan RAM 8 GB tentunya. Kenapa? Karena dari segi kapasitasnya juga sudah berbeda. Dan mungkin bukan cuma kapasitas, dari segi tipenya, mungkin masih ada yang masih pakai SD-RAM. Contohnya SD-RAM dengan DDR, tentunya masih DDR lebih baik dibandingkan SD-RAM. Seperti itu. Meskipun misalnya kita memiliki SD-RAM yang sudah 8 GB. 8 GB itu adalah kapasitas dari penyimpanan dari memori itu sendiri. Nah, karena kebutuhan sekarang aplikasi apa semua itu sudah membutuhkan data yang begitu besar, maka RAM-RAM yang hanya cuma 2 GB, 1 GB, atau mungkin yang sudah lama sekali, 128, Sir masih sempat tricky waktu Sir zaman dulu, waktu masih umur-umur kalian saat itu, Sir sempat tricky di situ. Tapi untuk zaman seperti itu, perangkat-perangkat sekarang masih membutuhkan data yang tidak terlalu banyak begitu. Beda dengan sekarang yang sudah semakin fleksibel, semakin canggih lagi perangkat-perangkatnya, apalagi aplikasi-aplikasi sekarang. Apalagi yang kita gunakan sekarang, Zoom Meeting. Itu tidak membutuhkan data sedikit, itu banyak sekali data yang dia harus perlukan. Maka pengolahan juga memori itu harus memungkinkan. Kalau tidak, pasti akan, siapa dia buffering? Kenapa dia begini? Kenapa dia lalot, orangnya bilang tuh. Seperti itu. Itu karena pengaruh dari kekuatan dari ketiga unsur tadi, antara prosesornya, RAM-nya, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi perangkat input dan output itu dia akan bekerja secara baik atau dia akan bekerja secara optimal ketika juga didukung oleh prosesor yang ada, RAM dan ROM itu sendiri. Dan kalaupun itu tidak ada ROM, maka data kita mungkin tidak akan tersimpan dengan baik. Karena beda dengan RAM. Jadi kalaupun memang orang komputer menyala terus, data kita masih tersimpan di dalamnya. Dia masih mengakses, dia masih menyimpan data itu dari RAM. Tapi kalaupun kita sudah menutup atau buka lagi, atau mungkin tiba-tiba mati lampu, ya kalau dia coba bergantung kepada RAM, ya maka sudahlah, habislah, sudah selesailah sudah untuk hal itu. Makanya dilengkapi dengan adanya ROM. Prosesor juga seperti itu. Prosesor tetap dia menyimpan data, tapi dia hanya bersifat sementara. Oleh karena itu dia harus ada kerjasama dengan RAM itu sendiri. Nah, jadi seperti itu, RAM dan ROM. Cuma kalau ROM, meskipun kita sudah tidak mengakses lewat daya listrik, dia tetap akan menyimpannya. Nah, itu saling kerjasama tim di dalamnya. Itu ya hal yang terbaik. Nah, perangkat input-output sebagai jembatan penghubung antara komputer dan piranti luar sistem
dapat menerima data dari komputer dan dapat pula memberi data ke komputer atau dua macam perantara input-output. Jadi dia bisa lebih dari satu. Yang Sir gunakan sekarang ada banyak. Di kiri Sir, kalau kalian sempat ada dengar ada musik-musik, itu diputar dari perangkat yang sebelah kanan ini. Baru dia transfer ke speaker Sir. Nah, itu speaker itu ditangkap oleh ini mikrofon yang Sir gunakan. Jadi di sini ada mikrofon sebagai mikrofon recorder. Jadi dari perangkat ini dia kirim, meskipun perangkat yang Sir gunakan saat ini sebelah ini agak berbeda dengan perangkat utama, yang dimana sekarang kita lagi menikmati dari laptop yang Sir gunakan saat ini. Nah, kenapa dia bisa dapat ada suara musik di sini? Kalaupun Sir sekuat, kalian bisa mungkin beringat. Nah itu. Cuma mungkin kalau Sir sekuat, musik akan lebih menutupi dari suara yang Sir gunakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia kirim dari speaker, baru speaker ditangkap oleh mikrofon ini sebagai perangkat input tentunya, bukan output ya. Beda. Segala mikrofon yang Sir gunakan itu adalah perangkat input. Karena dia memasukkan data. Baru dia olah ke laptop yang Sir gunakan. Demikian juga Sir gunakan juga di sini adalah kamera. Kamera juga berinteraksi di sini. Sir ada menggunakan switcher. Memang di sini ada banyak sekali perangkat yang Sir gunakan, sehingga mungkin bisa menampilkan seperti ini juga. Ada lampu. Ini cuma alat-alat penunjang untuk supaya proses pengambilan gambar yang Sir gunakan kamera saat ini agak baik. Kalau Sir matikan pasti akan gelap pastinya. Hasil dengan apa yang ada di kenyataan di saat sekeliling dari pasar. Nah, baru komputer mengolah dan dia kirim ke, sekarang ada di layar laptop juga ada. Sekarang di layar laptop lagi menampakkan layar sementara zoom. Nah, baru yang di belakang Sir ini itu dipancarkan dari ada TV yang Sir gunakan di belakang sebagai layar untuk materi kita gitu. Jadi ada banyak perangkat. Jadi dia bukan cuma bekerja dalam satu perangkat saja. Jadi dia bisa akan mengolah dengan banyak-banyak perangkat. Oleh karena itu, kalaupun kita menggunakan kapasitas atau kekuatan prosesor kita atau hal-hal yang lain yang terbatas, atau mungkin di sini Sir menggunakan ada beberapa program yang sementara jalan. Ada OBS, ada WhatsApp, ada banyak. Semakin banyak juga aplikasi yang kita buka, perangkat yang kita buka, itu kerja juga dari sebuah PC kita atau laptop kita itu kan bekerja keras karena data itu sangat banyak masuk dalamnya. Nah, jadi kalaupun memori kita terbatas, bisa jadi pertemuan virtual kita kayak saat ini mungkin patah-patah, atau mungkin sorong-sorong ini mungkin akan buffering begitu. Nah, itu yang kita harus juga tahu cara kerjanya. Karena pembelajaran kita mengenai tentang seperti apa sih sebenarnya komputer itu bekerja. Jadi seperti itulah. Oke, lanjut saja di sini perangkat input dan cara kerjanya. Oke, alat input, oke pasti sama sudah tahu. Dia langsung diproses oleh alat pemproses. Sedangkan alat input tidak langsung, jadi dia ada dua, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, prosesnya melalui media tertentu sebelum sesuatu input diproses oleh alat pemproses. Jadi ada yang langsung, jadi dia langsung dikirim, langsung diproses. Ada yang dia tidak langsung, jadi dia ada satu input tertentu atau device tertentu yang digunakan, sehingga habis itu baru dia kirim ke laptop kita atau komputer kita. Misalnya Sir gunakan saat ini adalah dongle ini. Ada dongle yang menghubungkan dari mikrofon dengan keyboard yang Sir gunakan. Jadi ada keyboard tersendiri, terpisah. Jadi dia akan masuk dulu ke dongle ini, dongle USB, baru dia masuk ke perangkat-perangkat yang lain. Jadi dia tidak langsung di situ. Jadi ada beberapa banyak hal. Oke, kita bisa lihat juga di sini ada yang langsung berupa keyboard. Tapi keyboard yang Sir gunakan di sini dia harus melewati dongle dulu, tidak langsung colok ke
USB yang ada di laptop. Jadi dia diproses dulu dari dongle ini. Baru ada point device, mouse, touchscreen, itu kita bisa baca juga di sini. Jadi seperti itulah. Oke, keyboard, saya sudah menjelaskan. Yang jelas, sama pasti sudah tahu fungsi keyboard itu seperti apa. Baru ada mouse, scanner, ya scanner seperti ini. Dan untuk zaman sekarang, scanner seperti ini sudah jarang. Biasanya scanner seperti ini sudah satu paket dengan printer. Jadi satu perangkat bisa dua fungsi, bisa input, bisa output. Sudah hampir mirip dengan mesin fotokopi lah begitu. Jadi dia bisa dua fungsi di situ. Tapi harganya pasti akan berbeda dibandingkan beli secara terpisah. Oke, kalau scanner jangan lupa ini bukan alat output, tapi dia secara input. Jadi data kita mungkin ada file-file kita secara mungkin kertas-kertas secara hal seperti itu kita bisa simpan dan bisa terolah dengan digital. Jadi kita bisa mungkin otak-atik di komputer kita. Semua masuk sini. Nah, mungkin dia keluar. Kecuali dia printer. Baru ada yang ini, mikrofon. Sama dengan hal yang saya gunakan saat ini. Baru pen input. Nah, pen input seperti itu juga. Sama. Ya, semacam pena, tapi dia akan berinteraksi dengan layar yang bisa layar sentuh. Kalau yang saya gunakan di sebelah kanan ini bisa layar sentuh. Tapi bisa menggunakan pen, bisa menggunakan tangan. Nah, pen ini sebagai alat input, dia memasukkan data di situ. Sehingga bisa terbaca dari layar kotak ini yang ada di sini. Oke, baru ada output. Output tentunya ada printer. Ini cuma gambaran umum. Sebenarnya ada banyak sekali perangkat input dan output. Banyak untuk zaman sekarang. Ini cuma secara singkat. Ada monitor, baru ada proyektor, dan ada berbagai macam juga di sini. Ada speaker, di sini kan nak bilang speaker. Seperti itulah. Jadi sesuatu yang keluar. Oke, berikut. Fungsi utama. Fungsi utama dari komputer itu sendiri. Jadi dia 4 fungsi utama. Tentunya fungsi utama komputer merupakan operasi dasar. Dan masing-masing komponen sebagai sebagian dan jadi sebagai bagian dan struktur di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa hal. Jadi fungsi komputer itu dia sebagai pengolah data. Jadi tentunya dia mengolah data dari bentuk teks, kata, grafik, video, dan seterusnya. Tentunya dia seperti itu dan dia melakukan proses data yang dilakukan oleh perangkat lunak, software kita. Apa kita menggunakan Zoom atau kita menggunakan Word dan seterusnya. Nah, itu fungsi utama jadi di komputer, dia sebagai pengolah data. Selain pengolah data, dia juga sebagai penyimpan data. Jadi dia menyimpan data di sini. Fungsi utama di komputer juga dia menyimpan data, mengamankan seperti dokumen dan hal-halnya. Itu disimpan oleh hard disk. Pasti ini semua sudah tahu. Dia menyimpan data, mengolah data, pemindahan data. Jadi data juga bisa diakses, dikirimkan ke hal yang lain. Kalau kalian sudah belajar jaringan di pelajaran Sir Ivan, JRK atau CKD, sekarang tahu, jaringan dasar pastinya. Jadi di situ komputer itu bisa berinteraksi dengan komputer yang lainnya. Tentunya dia harus ada perangkat pendukung juga. Apakah dia tethering, apakah dia lewat kabel, pengkabelan, atau lewat wireless tentunya. Jadi fungsi utama komputer selain juga dia bukan cuma sebagai alat pengolahan data, penyimpanan data, tapi dia bisa pemindahan data. Pemindahan data sekarang juga sudah bisa bersifat cloud. Maksudnya cloud itu kan awan. Maksudnya dia sudah secara online begitu. Jadi kita bisa akses ke banyak hal. Dari mana saja sudah kita bisa akses. Kita sudah simpan di cloud, sama mungkin Google Drive itu salah satu contoh sistem penyimpanan cloud. Jadi dia dikirim di cloud, lewat internet, jadi di mana saja meskipun kita dengan perangkat yang lain, kita bisa buka data kita atau
data kita dengan jarak jauh begitu. Nah, itu sudah teknologi-teknologi baru tentunya. Jadi seperti itu. Jadi dia bisa pemindahan data. Baru kendali atau kontrol kalau lebih bahasa keren. Jadi fungsi utama sebagai kendali adalah dikerjakan oleh seorang memasukkan perintah-perintah ke dalam sistem komputer. Ya, jelaslah seperti itu. Kalaupun perangkat kita, sekarang kan sudah ada teknologi AI. AI itu adalah singkat Artificial Intelligence. Nah, banyak sekarang juga teknologi-teknologi, dan bisa jadi komputer kita itu bisa, mungkin kita lagi sibuk, AI kita atau secara Artificial Intelligence itu bekerja secara otomatis. Dan perangkat-perangkat lain atau device-device lain juga seperti itu. Sudah sangat keren untuk zaman sekarang. Jadi sistem AI ini sudah sangat membantu sekali. Meskipun tanpa ada user sebagai pengguna untuk mengontrol itu. Karena di sini kan dibilang fungsi komputer sebagai kendali adalah dikerjakan oleh seseorang dan memasukkan perintah-perintah ke dalam sistem komputer. Nah, kata seseorang ini itu sebenarnya bisa koreksi dengan bukan cuma seseorang. Untuk zaman sekarang bukan cuma ada pengguna atau user bisa mengelola ini komputer, tapi itu untuk zaman sekarang sudah secara otomatis begitu. Jadi mesin yang bekerja di dalamnya. Dan itu memang sudah sangat keren untuk zaman sekarang. Nah, itu juga kita harus tahu untuk hal itu. Tapi untuk mungkin kalau di daerah kita atau di negara kita mungkin belum terlalu terasa untuk hal itu. Tapi untuk negara-negara yang sudah maju, itu semuanya sudah bersifat AI. Om Google yang kalian tanya-tanya, searching, atau mungkin Google yang lagi, mungkin kalian cuma lewat voice, coba bilang, cari ini. Nah, dia akan bilang situ. Itu AI yang bekerja. Jadi bukan ada orang atau ada seorang cewek yang bersuara seperti itu, yang dia harus standby di perangkat dia. Tidak seperti itu. Jadi sudah tersistem di dalamnya. Itu DP nama Artificial Intelligence. Jadi dia tahu juga banyak hal, dan juga dia tentunya dibuat oleh seseorang pastinya. Tidak mungkin dia terjadi secara sendirinya. Oke, jadi seperti itu. Itu gambaran-gambaran yang kita harus tahu juga. Untuk apalagi dengan teknologi yang sudah semakin maju untuk zaman sekarang. Jadi jangan ketinggalan, apalagi mungkin di tahun 2025 atau hal-hal yang lain yang sering juga dengar, tahun 2025 itu negara Cina sekarang semakin unggul dalam bidang produksi. Dan mereka ingin menguasai dunia untuk hal dalam bidang teknologi. Jadi sekarang juga Cina sudah semakin maju, yang SAR juga lihat perkembangan negara mereka dan juga perkembangan global untuk bagian ekonomi, dan perangkat-perangkat kita banyak made in Cina begitu. Jadi mereka juga ingin menguasai seperti itu dengan bidang teknologi. Jadi mereka mengklaim bahwa 2025 5G mereka itu sudah bisa tersebar luaskan. Sekarang kan laptop komputer kita atau perangkat yang kita gunakan sekarang, 3G itu sudah mulai ditinggalkan. Sekarang sudah masuk ke era 4G. Bahkan sudah ada lagi yang 5G, tapi masih diblokir itu untuk hal itu. Untuk di Indonesia belum bisa masuk 5G. Tapi ada beberapa negara yang lain 5G itu sudah bekerja di dalamnya. Tentunya dengan kecepatan yang semakin kuat lagi tentunya. Nah, jadi itu kita juga mesti butuh tahu. Oke, Zoom juga sudah kasih informasi, sudah kasih tahu, tinggal 10 menit. Jadi, oke, lanjut saja di situ. Oke, jadi seperti itu. Ini ada satu bagan. Tentunya di dalamnya saling berhubung satu sama lain. Jadi dia saling sinkronisasi satu sama lain. Oke, terakhir, sebagai rangkuman kita dalam pembelajaran kita saat ini, hal yang pertama yaitu struktur dasar komputer mempelajari tentang bagaimana cara dari tiap komponen saling berkaitan satu sama lain tentunya. Jadi dia tidak cuma bekerja stand alone atau cuma sendiri begitu. Cuma prosesor sendiri. Pasti tidak akan optimal atau mungkin tidak akan jadi seperti ini. Pasti dia harus ada perhubungan
Mungkin dari keyboard, dari mikrofon, dari kamera, dan dari hal-hal yang lain. Ya harus ada interaksi, saling berkaitan. Baru CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan sebagai pusat kegiatan pengolahan, sebagai otak. Nah, dan hal di sini CPU itu sebagai otak yang disebut prosesor. Jadi CPU itu Central Processing Unit. Jadi sesuatu yang utama ada di situ. Semacam manusia itu ada tergantung kepada otak kita. Jadi kalau otak kita sudah hang atau sudah tidak atau mati atau gimana pun, pasti organ-organ tubuh kita, saraf-saraf kita pasti tidak bisa berfungsi. Itu seperti itu. Jadi sama halnya juga dengan komputer. Mungkin komputer dibuat dari analogika otonomi manusia pasti. Ya pasti seperti itu. Oke, program control unit atau CPU bertugas sebagai mengontrol operasi dari prosesor itu sendiri atau CPU. Baru juga ada arithmetic logical unit atau ALU, itu sebagai bahasa pemrograman, dan dia bekerja lewat bahasa itu, diolah lewat itu, lewat gerbang logika yang kita belajar sebelumnya, lewat bilangan-bilangan, sistem bilangan yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Ada perhitungan-perhitungan tentunya di dalamnya. Baru register, elemen penyimpanan internal, baru CPU interconnect, alat sistem koneksi, dan bus yang menghubungkan komponen-komponen tersebut. Baru memory melakukan media penyimpanan data, jenis-jenis memori bagi dari 2, ROM dan RAM. Baru input-output berfungsi untuk memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya tentunya. Baru alat input langsung dan alat input tidak langsung. Output merupakan perangkat keras komputer. Baru yang terakhir adalah 4 buah fungsi utama. Di dalamnya pengolahan data, menyimpan data, memindah data, dan kendali. Jadi seperti itulah. Jadi demikian untuk pembelajaran kita di saat ini tentang fungsi dan struktur dari komputer itu sendiri, fungsi utama. Jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi setidaknya kita bisa mengetahui secara sistemnya kenapa komputer ini bisa jadi. Kenapa hal seperti ini bisa jadi. Kenapa kita harus menggunakan kapasitas atau kekuatan prosesor, memori, dan RAM itu yang sangat baik. Karena itu akan bekerja lewat kinerja kita. Kalau tentunya dengan kekuatan perangkat itu yang buruk, pasti tidak akan mendapat kualitas yang baik tentunya. Bisa jadi patah-patah, bisa jadi kalian akan membanting ini laptop atau hal lain karena terlalu lama. Itu terlalu lama nih proses. Oke, terakhir di sini ada tugas yang kalian kerjakan. Dan bukan kerjakan saat ini, bukan di saat ini, tapi mungkin selesai dari kelas online kita. Jadi soal-soalnya akan upload di aplikasi utama kita sebagai aplikasi pengontrolan kalian juga di situ, aplikasi kelas 7. Soal ini akan kasih dibagi di portofolio kelas. Nanti akan bisa dicek di situ, akan buat, nanti juga akan kasih tahu DP kalaupun sudah dibuat atau belum. Nah, nanti kalaupun itu sudah, kalian bisa langsung jawab, itu makin baik. Karena dapat poin kerja tepat waktu. Itu kalian ada poin-poin yang harus dikumpulkan tentunya di aplikasi kita. Aplikasi kelas 7 kita. Dan jangan juga lupa untuk mengisi absen di situ. Nah, ini. Mengisi absen. Kalau ini poin yang sudah terkumpul. Jadi data kalian itu sudah terakses langsung di dalamnya. Jadi siapa yang paling banyak dapat poin tentunya itu akan ditambah dengan nilai yang kalian sudah kumpulkan sampai sekarang. Jadi jangan sampai miss dari poin-poin tersebut. Oke, itu saja, dan kita akan foto bersama karena tinggal berapa menit juga di sini waktu yang diserahkan oleh Zoom kita, meskipun sebelum waktu itu hilang. Oke, silakan aktifkan Immanuel untuk video. Kita akan foto, atur posisi dengan sebaik mungkin, akan di screenshot. Oke, saya atur dulu.
Oke, ini butuh waktu untuk mengatur-atur. Nah, supaya data kalian tersimpan. Bayang kalian juga tersimpan di sini. Karena share sementara recording. Jadi, kalaupun ada yang terlalu cepat yang saya sampaikan tadi, atau mungkin ada yang suka ingin lihat di mana saja, itu bisa cek juga nanti di link yang nanti akan share kasih di aplikasi kita tentunya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dan diingatkan lagi bahwa kita sudah tidak lama lagi akan mid semester. Jadi persiapkan diri Anda juga. Pelajari kembali pembelajaran kita sebelumnya, tentunya di semester ini. Baru beberapa kali pertemuan juga kita. Dan jangan lupa mengisi absen, mengerjakan tugas-tugas yang sudah di-upload yang sebelumnya, supaya tidak menumpuk tentunya. Karena kalaupun sudah menumpuk seperti itu, tentunya akan menjadi satu hal yang ya terlalu banyak dan seterusnya. Jadi langsung dikerjakan saja. Jawabannya sudah bisa kalian lihat dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, dan juga jawabannya juga sudah ada di buku panduan kita atau buku pegangan kita sebagai buku elektronik yang sudah juga share di grup sudah agak lama, dan juga tadi yang gunakan. Jadi bisa dilihat di situ, bisa langsung jawab dan langsung kirim supaya tidak menunggu-menunggu saja di situ. Oke. Sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa dan selamat pagi.